Kalau kita kasih pecahan genteng tentunya akar ke bawah akan terhambat ya, akan membentuk ekstrim, baru turun lagi lurus, kemudian ekstrim lagi, lurus lagi. Di saat sela-sela lurus itu buat kesempatan kita untuk memeluntir ya. Nah, jadi oke, halo sedulur bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong. Oke teman bonsai, kali ini harinya cuaca sangat asik tapi kurang begitu mendukung. Tadi hujan terus habis itu berhenti, hujan lagi berhenti. Nah, tapi tidak mengurangi saya untuk terus berkarya dan memberi motivasi semangat untuk teman-teman terus berkarya dan berbudidaya. Pada kesempatan kali ini setelah saya pikir-pikir ya, semalam saya sempat cek-cek untuk di galeri saya, di foto galeri HP saya itu ada beberapa bahan bonsai ekspos akar untuk waru tentunya ya terutama. Kali ini saya mempunyai ide kreatif, tapi dengan mungkin prosesnya agak sedikit lama, tapi akan lebih asik dan unik lagi. Dan ini baru saya temukan ide semalam, saya kerjakan hari ini. Saya akan tunjukkan untuk teman-teman seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk terus berkembang dan mengembangkan ide-ide kreatif, mulai dari belajar dari teman-teman dan kita kembangkan di lahan ground. Oke, langsung saja kita bereksperimen untuk kita berkarya ya, mengembangkan ide kreatif kita. Biasa ya, untuk video saya sebelumnya seperti ini, dinding groundnya tinggi 50 dan oke, seperti pada di video saya sebelumnya ya, rata-rata saya bikinnya satu dinding ground long itu tingginya 50. Terus setelah mampu dan saatnya kita bongkar, kita gerakkan seperti pada contoh bahan ini ya. Ini sudah selesai. Nah, jadi tinggal menunggu karakter ini sempurna seperti yang kita inginkan. Kita press, potong-potong, kita menemukan titik-titik tunas baru, kita gerakkan, sudah maksimal ya. Tapi saya mau bereksperimen. Ini ide yang saya temukan semalam. Mudah-mudahan ide saya nanti ke depannya menjadi seperti apa yang saya harapkan untuk pola yang saya terapkan saat ini. Oke, seperti apa? Kita langsung menuju apa yang menjadi ide kreatif saya semalam. Saya terapkan, sudah saya lakukan pengerjaannya hari ini. Mudah-mudahan nanti bermanfaat. Tapi ini nanti untuk jangkanya sangat panjang sekali karena prosesnya mungkin sangat panjang ya. Jadi intinya saya pengen membuatkan gerakan seperti ini, terus bertahap lagi, di bawahnya digerakkan lagi nyampe 3 nyampe 4 kali tahap penggerakan seperti ini, tergantung tinggi dinding ground longnya seperti apa, kita belajar bersama. Oke, sudah ada di hadapan saya ya, ini dinding ground longnya saya bikin 60, terus ini 30, ini 30, jadi totalnya 60 sama 60, 120. Masih saya tambahi ring lagi yang jauh di sana itu
20 cm. Jadi bisa dihitung teman-teman tingginya dari as untuk dataran tanah nyampe ke atas sekian, saya tambah 20 cm lagi. Saya mau kerjakan untuk bahan ini, dan nanti untuk kedepannya seperti apa planning saya nanti akan saya sampaikan untuk teman-teman, dan cara penaruhan penghambat pecahan gentengnya bagaimana nanti disimak setelah saya mengerjakan untuk bahan ini. Ini bahannya sudah saya cangkok ya, cangkok saya tanam polybag kecil, terus saya taruh di atas polybag yang 20-an, sudah mempunyai modal ya, modal awal. Nanti saya akan tanam langsung di paling atas seperti pada contoh yang jauh di sana sudah saya tanam. Oke teman-teman, ini saya bikin tinggi dari bawah sampai atas 150 cm, 1,5 meter. Nah, untuk media tanam di video saya sebelumnya sudah saya bahas, nanti untuk teman-teman bisa komen-komen ataupun nanti bisa dilihat di video saya sebelumnya. Ini nanti untuk kedepannya saya berharap potnya sekian paling bawah. Ini tadi di bawah sini paling bawah saya kasih pecahan genteng, terus ini pecahan genteng, sini pecahan genteng, pecahan genteng. Jadi sub 1, 2, 3, yang bawah lagi 1 sini ada. Nah, kalau kita kasih pecahan genteng tentunya akar ke bawah akan terhambat ya, akan membentuk ekstrim, baru turun lagi lurus, kemudian ekstrim lagi, lurus lagi, ekstrim lagi. Nah, di saat sela-sela lurus itu buat kesempatan kita untuk memeluntir ya. Nah, jadi di video di depan tadi saya biasa sekian saja langsung peluntir langsung jadi ya. Nah, ini nanti prosesnya pengen saya peluntir, saya gerakkan semaksimal mungkin, se ekstrim mungkin. Setelah maksimal saya buka dinding groundnya lagi, saya peluntir lagi. Setelah maksimal lagi saya peluntir lagi di bawahnya sampai tahap akhir. Ini untuk kedepannya saya pengennya ini untuk lingkar potnya. Jadi nanti seperti apa mungkin kalau saya bayangkan nanti kedepannya ada peluntiran maksimal, kita bongkar lagi, ada peluntiran lagi, kita gerakkan semaksimal mungkin, kemudian nyampe bertahap nanti mampunya seberapa saya akan memaksimalkan peluntiran ini. Tapi ini nanti akan memakan waktu yang lumayan lama ya, beda yang di video di depan tadi ataupun cara saya membuat bahan bonsai ekspos akar yang sudah saya update untuk teman-teman. Kali peluntir jadi sudah. Nah, ini nanti mungkin ada 1, 2, 3 tahap peluntir, tapi untuk kedepannya saya juga belum tahu. Untuk itu nantikan terus untuk proses membuat bahan bonsai. Saya ngambilnya waru ya karena cepat. Kalau saya rasa yang di video saya sebelumnya sekali peluntir jadi langsung membentuk karakter akar yang maksimal itu sekitar kurang lebih paling lambat 2 tahun, paling cepat kalau perawatannya bagus terus pemupukannya maksimal 1,5 tahun
1 tahun sampai 1,5 tahun maksimal jadi. Soalnya saya sudah pernah membuat seperti itu, dan saya untuk ambil foto, terus biasa di foto ada tanggalnya ya, jadi fix untuk penaikan, pembongkaran atau pemanenannya berapa lama kita tahu dari situ ya. Oke teman-teman, ini tadi saya bereksperimen apa yang saya sampaikan di depan tadi, mempunyai angan-angan yang jauh, yang saya harapkan nanti seperti apa saya juga belum tahu, tapi saya mencoba ini langsung membuat ada 7, mungkin satu lagi akan saya tambah 8, ada masih di paling ujung ada yang kosong, saya akan tambah 1 lagi besok. Oke, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, inspirasi untuk teman-teman ya, sekedar kita perlu pengembangan diri dari apa yang pernah kita lakukan di lahan ground, dan mempunyai inisiatif kita terus berkarya dan mengembangkan apa yang ada pada diri kita. Mungkin kita belajar dari teman-teman para senior juga perlu kita kembangkan lagi ya. Ini sekedar motivasi untuk teman-teman terus berkarya dan berkreasi, berbudidaya. Oke, cukup sekian dulu dari kami di channel Bonsai Gembong. Nantikan terus untuk video ini berikutnya. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.